Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wandani Sautari dari SMA Negeri 1 Majalengka, Kabupaten Majalengka. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemahaman akhlak sebagai pondasi utama. Nah, akhlak ini sangat penting bagi remaja. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman tahu nggak nih apa itu akhlak dan seberapa pentingnya sih akhlak? Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum tahu, yuk simak videonya, dan bagi teman-teman yang udah tahu, yuk kita pelajari kembali. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari pengertian akhlak terlebih dahulu. Akhlak merupakan kata jamak dari khulukun yang berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti tabiat, adat, dan watak. Akhlak sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara internal maupun eksternal. Internal itu maksudnya baik secara niat, dan eksternal itu adalah tindakan yang telah kita lakukan. Nah, akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan secara disengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pentingnya akhlak. Tentu, pentingnya akhlak itu sangat penting bagi kehidupan kita. Akhlak yang baik merupakan kunci utama dalam menjalani kehidupan yang harmonis. Jadi, teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah punya akhlak yang baik, maka akan mendapatkan manfaat atau feedback dari orang lain pun akan baik. Jika kita sudah dikenal dengan akhlak yang baik, maka teman-teman kita akan lebih mempercayai kita, dan kita akan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, teman-teman, tadi kan udah mempelajari tentang pentingnya dan pengertian akhlak. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat terpuji. Ada banyak banget sifat terpuji yang harus kita lakukan, tapi yang akan saya paparkan kali ini ada 4, yaitu kejujuran, keadilan, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Yang pertama, kita mulai dari kejujuran terlebih dahulu. Kejujuran yaitu menyatakan apapun dengan kebenaran dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya yaitu keadilan. Keadilan yaitu berarti sama atau menyamakan maupun setara. Jadi tidak ada yang dibedakan oleh kita. Selanjutnya yaitu kerendahan hati, yaitu mengakui kelebihan orang lain dan tahu akan kebatasan dalam dirinya. Nah, kerendahan hati ini mungkin kalau kita sampaikan itu kayaknya mudah banget ya, tapi seringkali kita melakukan iri terhadap orang lain dan merasa bahwa kita lebih pantas di titik orang lain, sementara orang lain itu tidak pantas di titiknya. Padahal hal tersebut bukanlah hal yang terpuji. Kita harus menyadari kelebihan orang lain karena setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai remaja dan juga sebagai siswa, tanggung jawabnya tentu belajar. Jadi teman-teman yang gak belajar berarti tidak melakukan contoh sifat terpuji nih, karena belajar itu salah satu tanggung jawab kita sebagai siswa. Nah, teman-teman, tadi kan udah ngebahas tentang sifat terpuji. Sekarang kita bakal membahas tentang sifat tercela. Sebenarnya masih banyak lagi sih sifat-sifat tercela lainnya, tapi yang akan aku bahas kali ini ada 4, yaitu keangkuhan, kebohongan, kekerasan, dan keserakahan. Kita mulai dari keangkuhan terlebih dahulu. Keangkuhan yaitu ciri rasa percaya diri atau kesombongan yang berlebih-lebihan. Jadi merasa bahwa dia tuh lebih layak dibandingkan orang lain, dan dia tuh sangat percaya diri, tapi percaya dirinya tuh berlebih-lebihan gitu. Sebenarnya percaya diri ini tuh bagus teman-teman, tapi yang gak bagus kalau berlebih-lebihan. Selanjutnya yaitu ada kebohongan, yaitu menyatakan sesuatu yang tidak dengan sebenarnya. Jadi dia sebenarnya A, tapi yang diomongin adalah B gitu. Selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan sendiri yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan terhadap benda orang lain. Teman-teman yang lagi emosi ini sebenarnya sangat penting untuk mengatur emosinya ya, jangan sampai kita melakukan tindakan kekerasan ini. Selanjutnya ada keserakahan, yaitu sifat yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah diperolehnya. Nah, teman-teman, tadi kan aku udah ngebahas tentang contoh sifat terpuji. Sekarang aku mau membahas tentang menerapkan sifat terpuji dalam keseharian. Yang pertama ada berkata yang sebenarnya saat ditanya sesuatu. Jadi misalkan teman-teman ditanya akan sesuatu, teman-teman harus menjawab sesuai dengan faktanya. Yang kedua, adil dan tidak membeda-bedakan teman.
Adil itu masih banyak banget contohnya, tapi yang paling relate sama kehidupan kita yaitu tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, ada tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Contohnya itu misalkan teman-teman ikut organisasi. Nah, teman-teman harus bertanggung jawab akan tugas tersebut. Tapi jangan sampai lupa akan tugas utama kita sebagai siswa. Jadi jangan sampai tugas dari Bapak Ibu guru tidak terselesaikan. Padahal itu yang harusnya menjadi prioritas utama. Yang keempat yaitu tidak memusuhi teman saat pencapaian mereka lebih tinggi dari kita. Jadi misalkan sahabat teman-teman ini ranking 1, padahal biasanya teman-teman yang ranking 1 jangan sampai malah memusuhinya karena menganggap bahwa dia mengambil posisi kita. Harusnya kita saling mendukung satu sama lain. Kalau tadi menerapkan, sekarang menjauhi. Yang pertama yaitu menghindari keangkuhan. Teman-teman harus menghindari keangkuhan karena jika terus-menerus dilakukan, maka orang-orang yang berada di samping kita tidak ada yang mau dengan kita. Selanjutnya yaitu menjauhi perbuatan kekerasan. Kalau teman-teman memang sudah emosi, harus dikontrol dengan baik, jangan sampai dikeluarkannya dengan kekerasan. Yang ketiga yaitu menghindari kebohongan. Karena kalau sudah sekali membohong, maka akan terus membohong, dan jika sudah ketahuan, maka tidak ada lagi yang akan mempercayai kita. Yang keempat yaitu menahan keserakahan. Teman-teman harus bersyukur sama apa yang didapatkan karena tidak mungkin hasil mengkhianati usaha. Nah, teman-teman, itu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.